Jaga konsisten. Nah, jadi kita belajar tentang jaga konsistensi. Ya, sebelum ibu mulai, saya tanya, sudahkah kalian siap mengikuti layanan siang hari ini? Ya. Yang pojok sana sudah siap? Ya. Yang belakang siap? Ya. Tunjukkan kalau kalian siap, oke? Yuk, kita mulai. Sebelum kita mulai, supaya pikiran kita fresh, seger, ya, kita bermain terlebih dahulu. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, dan seterusnya tepuk 3. Gitu ya? Coba lagi, konsentrasi dulu. Konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Tepuk tangan buat kalian semua. Untuk selanjutnya anak kita akan melakukan suatu aksi ya, aktivitas yang berkaitan dengan konsistensi anak-anak. Nanti kalian ini saya kelompokkan satu bangku berhadapan-hadapan. Jadi satu bangku satu kelompok. Coba sekarang kalian berhadapan-hadapan. Berhadapan. Semua masalah sesuai ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saya dulu tidak apa-apa. Saling berhadapan-hadapan. Nanti kalian switch. Boleh pakai switch Jepang, pakai switch Indonesia boleh. Sudah, silakan switch dulu. Sudah dapat yang siapa yang kalah siapa? Sudah dapat ya? Sudah dapat yang mana yang kalah? Nah, sekarang selanjutnya anak. Nanti yang menang menjadi si A. Bisa ya? Yang menang jadi apa? A. Yang kalah menjadi si B. Nanti ada beberapa perlakuan. Paham ya? Nanti kita mulai. Si A nanti mengepalkan tangannya seperti ini. Yang jadi A mengepalkan tangannya. Seolah-olah di tangan kalian ini kalian simpan sesuatu yang sangat berharga buat kalian. Harus kalian simpan agar kalian berikan ke orang lain. Si A dan si B berusaha untuk membukanya. Bagaimanapun caranya, si B berusaha untuk membuka tangan si A ini. Dia mau mengambil apa yang disimpan sama si A. Boleh kalian boleh kalian tapi ini ingat, ini ada permainan ya. Jangan terlalu melakukan kekerasan. Ya, silahkan kalian lakukan. Si A siapa sudah silakan. Tidak boleh menyentuh si B. Bagaimana kalian untuk membuka tangan si B ini? Kreatif kalian mau melakukan apa? Nah, tapi tanpa bersentuhan. Oke, silakan kalian kerjakan. Ayo, kalian kerjakan.
Si B yang membuka ya. Apakah mudah membuka tangan si A? Tidak. Sulit sekali. Terus kalau sampai terbuka apa yang kamu lakukan? Apa enggak? Jika dipaksa dengan mencongkel tangannya, jari-jarinya. Ada lagi yang bisa terbuka? Ya. Gimana? Mudah apa sulit? Membuka tangannya si A? Sulit. Terus kok bisa terbuka? Tak cubit, akhirnya terbuka juga ya. Terus sekarang saya tanya dengan si A-nya tadi. Si A yang mengepalkan tangan ya. Terus usaha kamu pada saat tangan kamu dibuka bagaimana? Sangat keras atau sangat keras? Tapi tetap dia yang si B berusaha. Mau digigit? Si B memaksa buka tangan, yang kamu lakukan apa? Tetap berusaha semakin kuat, apa semakin lemah? Semakin kuat. Nah, semakin kuat untuk menutup tangan kalian, tangan kamu ya. Oke. Itu refleksi itu ya dia. Berarti untuk mode yang pertama susah karena dia mengepakkan tangannya ini dan dipaksa itu untuk membuka itu susah. Semakin dipaksa, akan semakin kuat mengepakkan tangannya ya. Terus sekarang yang kedua, dengan tidak paksaan. Ada yang terbuka? Ada yang terbuka nggak tadi? Ada. Mudah. Caranya lebih mudah mana lebih sulit? Mudah. Tadi caranya bagaimana buka tangan si B ya? Disogok bukan? Bukan, sogok. Dibuka. Berarti dia sadar mau membuka tangannya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kalian dipaksa sama sadar itu lebih enak ya? Kamu lebih suka dipaksa untuk membukanya atau dengan sadar diri kalian membuka? Lebih suka yang mana? Yang membuka tangannya. Lebih suka yang mana? Sadar. Berarti yang dipaksa itu tidak suka ya. Itu tadi refleksinya ya. Sekarang kenapa kok seperti itu? Kenapa kalau kita dipaksa kok tidak suka? Karena apa? Karena tidak sesuai kemauan. Tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Saya maunya tidak minta kok ini ya, nanti di dalam saya kok dipaksa ya tetap saya tekan. Nanti tidak sesuai keinginan. Jadi ini, betul kata Mbak Vika, tidak sesuai keinginan kita. Ini mengapa? Ini, mengapa kita tidak suka dipaksa diperintah? Karena ini kebutuhan dasar manusia ini tidak otonominya, ingin dimuliakan otonominya atau kemerdekaannya. Kalau saya tidak ingin ya sudah jangan dipaksa, gitu loh, ya kan? Kalau dipaksa otomatis harga diri karena pertahankan. Ini, jika otonomi kemerdekaannya diusik atau diganggu, tadi kan paksa itu kan diganggu. Apa yang terjadi? Akan muncul radar anti persuasi anti perlawanan. Kalian melawan tidak? Melawan kan? Tetap ditahan kan? Akhirnya muncul reaktansi. Reaktansi itu contohnya ini. Perintah akan diberikan. Tadi si B memerintah si A kan? Ayo buka. Buka, mau tidak si A membuka? Dia akan mengabaikan perintah dan menjalankan larangan. Larangannya yang larangan kita apa?
menutup tangan. Kalian tetap bertahan tangannya ditutup. Coba kalau kalian juga kalau di jalan pernah ada kucing, hati-hati jangan lihat sebelah kiri. Apa yang kalian lakukan? Tapi malah lihat ya, kayak diberitahu. Jadi larangan malah membuat kalian itu diberitahu lihat, ya kan? Malah komunikasikan, ya kan? Seperti itu. Kalian juga seperti itu? Iya, kebanyakan seperti itu. Penasarannya muncul, ya kan? Langsung kalau menjadi seperti itu. Terus misalnya kalau kalian di rumah juga, kalian sudah belajar, ya? Kalian belajar, ya pembelajaran. Ibu kalian tidak tahu kalau kalian sudah belajar. Terus gini, misalnya Mbak Laras, jangan main HP terus belajar. Padahal pada saat itu Mbak Laras sudah belajar. Bagaimana Mbak Laras? Apakah seperti ini? Saya belajar malah pikiran lihat HP. Baik saya lakukan saja. Anda tadi ibunya nyuruh apa? Belajar, jangan nonton HP. Tapi karena kata-kata ibunya pemerintah, ya kan? Tadi bilang, Laras, jangan main HP terus. Ayo belajar. Ya kenapa? Malah jadi perintah itu tadi kan? Nah itu contoh. Kalian juga seperti itu? Tidak. Seperti itu? Ada yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Terus ini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Itu akan muncul kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan dengan cara paksaan, ya, akan dilakukan. Tapi kalau kata namanya itu patuhan. Contoh seperti ini. Kalau kalian duduk di taman, misalnya beberapa orang, misalnya Mbak Laras, Mbak Ika, Mbak Sherin, Mbak Niken, duduk di taman, ya. Di depan kalian ada kertas. Duduk. Terus kalian Mbak Niken, Mbak Laras, itu kertasnya dibuang di sampah. Kamu lakukan tidak? Sampah itu ada kertas, buang di tempat sampah di sebelah kalian. Dibuang tidak? Dibuang tidak? Saya nyuruh itu tempat kertas itu di depan kalian buang di tempat sampah. Kalian apa tidak? Saya perintah, saya paksa buang. Kalian buang tidak? Tidak dibuang? Dibuang. Dibuang tidak? Karena apa? Dibuang. Kalau seperti itu untuk kepatuhannya waktunya lama apa pendek? Kamu lakukan lama pendek? Tapi pada suatu saat lagi kalian duduk di taman juga, ada kertas juga di depan kalian. Saya tidak dengar situ. Kertas itu tetap di depan kalian atau kalian bawa sendiri? Tetap di depan. Tetap di situ. Jadi waktu untuk mematuhi perintah saya itu lama apa pendek? Pendek saat itu, karena ada apa? Faktor luar saya, karena ada yang ditakuti. Ada guru ini masukin. Nah, kalau tidak ada guru, itu kalau paksa. Tetapi kalau kalian duduk, ya kan, ada sampah di depan kalian, kertas, terus saya datang, Mbak Vika, itu ada kertas di depan kamu, kelihatan kotor tidak? Iya Bu, misal. Kelihatan cantik tidak lingkungan sekitarmu? Kelihatan tidak cantik Bu. Tujuannya apa? Tolong dong dibuang sampahnya biar kelihatan tamannya lebih cantik, biar kalian sehat. Tahu tujuannya kalau sampah dibuang itu biar apa? Biar bersih, biar ada sampah berserakan. Biar apa? Supaya kalian sehat. Kalau seperti itu kalian sadar diri nggak dibuang situ? Tahu kan tujuan dan manfaatnya kalian membuang sampah? Kalian sadar membuang sampah di situ dengan paksa apa tidak? Tidak. Itu kalian mematuhinya, mematuhi untuk membuang sampah itu durasinya atau kepatuhan kalian lama apa sebentar? Lama apa sebentar kalau sadar diri sendiri? Tahu tujuannya, manfaatnya. Tahu manfaat kalau membuang sampah di tempat itu membuat lingkungan jadi bersih, lebih sehat.
belajar ini. Kalau kalian senang, senangan, apa yang kalian lakukan itu akan menjadi suatu kebiasaannya terus menerus, ya kan? Jadi kalau kepencet senang, buatlah sesuatu itu menyenangkan, maka akan kalian lakukan. Kebanggaan, bangga kalian nonton voli misalnya, kebanggaan itu apa? Mendapatkan apa namanya? Mendapatkan dukungan dari teman-temannya karena menang, ada keinginan seperti itu bangga. Terus keinginan kalian berangkat sekolah itu ingin tahu sesuatu tidak? Kalian belajar karena ingin tahu sesuatu tidak? Kalau kalian tidak ingin tahu sesuatu, kalian semangat belajarnya? Tidak. Muncul keingintahuan, minat. Kalian kemarin sudah tes IQ ya, peminatan dan bakat di sini. Kalian sudah tahu minat kalian gimana, ya? Tujuan kalian belajar apa? Harus ada. Tujuan kalian berangkat sekolah apa? Mencari ilmu. Jadi kalian berangkatnya menjadi semangat. Ya, Beb? Terus kebutuhan kalian. Kalau kalian belajar itu berupa kebutuhan kalian juga. Itu untuk belajar supaya kalian paham, ya kan? Terus kemanfaatan. Belajar itu bermanfaat nggak buat kalian? Tantangan challenge. Nanti kan kalau dalam belajar kan ada sesuatu yang sulit. Semuanya lancar kan pasti ada yang sulit. Nah, tantangan. Kalian keluar dari zona aman. Bagaimana saya mempelajari sesuatu yang sulit ini menjadi mudah. Ini yakin kalau bisa dari zona aman. Jadi kebiasaan terbentuk itu dari ini. Jadi tunjuk. Terus adanya perilaku. Terus respon, terus video. Contoh, ini kebiasaan. Seperti ini, ada notif WA masuk. Tutup dulu. Apa yang kalian lakukan? Kalian penasaran tidak? Makan spek atau masak tidak kan? Pasti kan penasaran. Itu WA kena apa ya? Itu dari siapa ya? Ini kira. Terus respon, apa yang kalian lakukan? Kalian akan memegang HP dan buka, ya kan? Biasa. Terus kalau sudah memegang HP, jadi kalian tahu produknya apa? Kerjanya apa? Kalian jadi tahu apa? Tadi isinya apa? Ya kan? Terus apa namanya? Siapa yang WA saya? Ini. Ya itu kebiasaan yang berulang-ulang, jadi menjadi suatu kebiasaan. Nah sekarang kita belajar dalam kebiasaan yang baik. Bagaimana kebiasaan yang baik kita lakukan supaya bertahan ini sekarang? Yang ini. Ini kebiasaan yang kalian lakukan yang berulang-ulang itu kebiasaan yang baik apa jelek? Susilo. Kebiasaan yang kalian lakukan berulang-ulang itu biasanya kebiasaan yang jelek atau kebiasaan yang baik? Yang baik, betul kan anak? Betul, tepuk tangan buat Susilo. Jadi kebiasaan yang baik itu ada yang berulang atau yang baik? Yang jelek kan tidak bisa diulang lagi. Caranya bagaimana mengulang kebiasaan yang baik ini? Buatlah kebiasaan itu jelas terikat. Contoh, kebiasaan yang baik apa? Kebiasaan yang baik, belajar. Belajar itu kebiasaan baik nggak? Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sekarang dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Nah, contoh. Kalau kalian merubah di dalam otak, di dalam otak, kemarin kita sudah belajar ya tentang virus yang kedua yaitu jaga emosi. Di otak itu ada bagian 3, ada yang namanya reptile brain. Nah, di sini juga masih berkaitan dengan di otak kalian. Di dalam kita itu apa namanya reptile brain? Apa sih fungsi reptile brain itu? Reptile brain itu fungsinya itu
kebiasaan kalian kalau bangun itu jam berapa? Mungkin kalian jam 5, ada yang jam 6? Ada yang maka ada. Terus kalian berusaha untuk bangun pagi. Ya, berusaha bangun. Maka yang tinggi bisa. Maka itu kan sesuatu yang baru. Membuat kalian nyaman tidak? Dari mulai awalnya bangun siang terus bisa bangun pagi? Tidak. Merasa nyaman tidak? Tidak. Merasa terancam tidak? Nah, tidak. Itu fungsinya ini tadi. Reptil brain. Nah, dinosaurusnya ini. Dia akan menyuruh kalian jangan lakukan. Dia ragu. Kamu udah tidur aja. Dan dia memberi alarm supaya kalian tidak melakukan sesuatu yang baru tersebut. Supaya si reptil brainnya tidak sadar kalau kalian akan melakukan perubahan. Lakukanlah perubahan tersebut dengan sedikit demi sedikit. Misal, ada yang di sini diet. Ayah perempuan biasanya diet, ya. Apakah orang diet itu langsung tidak makan? Tidak. Otomatis dia akan bertahan pelan-pelan. Dia tidak, reptil brainnya tidak terbangun untuk mencegah kalian. Jadi pelan-pelan mungkin kalian mengurangi makanan tepung, tapi tetap makan, ya kan? Jadi perubahannya itu sedikit, tapi terus konsisten. Ini, ya, kebiasaannya itu walaupun sedikit tapi konsisten terus. Seperti ini. Misalnya ini si Andi, dia mau lomba ini. Dia mau lari lomba, mungkin akan 10 kilo terlalu jauh ya, 10 kilo. Jadi dia latihan untuk lari, ya. Apakah dia lari yang pertama kali hari pertama langsung 5 kilo? Nanti seperti ini kejadiannya. Hari pertama dia semangat di awal, ya. Semangat di awal, wah semangat ini saya mau lomba ini, saya harus latihan lari. Saya target saya hari ini harus lari langsung 5 kilo. Semangat awalnya saja, tapi dari sini turun semangatnya, sudah kendor, udah capek di sini dia. Ada apa? Dia langsung larinya langsung 5 kilo. Tadi kan saya bilang kebiasaan itu lebih baik dilakukan sedikit, tapi terus konsisten. Nah, lain dengan ini. Lalu dia kan udah 5 kilo. Saya coba jalan sehari 1 kilo dulu. 1 kilo. Tapi kan berlanjut. Terus beberapa tambah lagi. Oh, itu sampai dia hari ke mungkin 1 bulan dia sudah mencapai target yang mungkin lebih. Dia tidak capek. Jadi pelan-pelan saja dia melakukan. Nah, ini yang punya alarm tidak nyaman tadi, dia tidak sadar kalau ada perubahan dalam diri kalian, ya kan? Ada perubahan tidak? Dari awalnya kalian larinya cuma sebentar, tapi karena latihan tanpa latihan tidak langsung 5 kilo, tapi cuma 1 kilo. Untuk hari pertama 1 kilo, untuk hari kedua 1 kilo, terusnya nanti hari ke-6 tambah lagi 2 kilo dan seterusnya. Kan beda. Seperti tadi loh, saya bilang orang yang diet, ya kalau makannya langsung dikurangi sekaligus, bagaimana? Dia akan lemes tidak? Tapi kalau dietnya itu pelan-pelan, maka dia akan bisa mencapai. Nanti urusannya adalah ini kalian tadi sudah belajar tentang kebiasaan dan kesadaran, ya, kesadaran menggunakan kebiasaan yang konsisten. Nah sekarang tadi saya tanya di awal ya, kalian bangunnya seringnya jam berapa? Tidur jam berapa? Jam 11. Nah sekarang kita aplikasikan tadi sebenarnya di belakang riwayat kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Kalian isi ya, sesuaikan dengan kalian, jujur saja ya Papa, ya
tujuh hari yang lalu yang sudah lewat. Lupa ingat-ingat seingatnya saja, ya. Ini. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Ini rencana. Otomatis rencana kanan akan menjadi lebih baik atau lebih jelek. Kalau rencana kanan ini kebiasaan yang baik. Jadi sudah belajar tadi loh kalian. Ini rencananya akan lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Kita bisa merubah diri dari kecil yang malam menjadi harga lebih cepat. Karena ini kita sudah belajar tentang konsistensi. Intinya kalau kalian melakukan sesuatu dengan sadar, dengan tidak dipaksa atau sadar, kita akan melakukannya terus menerus menjadi kebiasaan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada duduk dulu. Saya tutup siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.